Selamat pagi semuanya teman-teman di pemegang kartu prakerja. Seperti biasanya di hari Jumat pagi kami akan membuka tanya jawab seputar mengenai program digital marketing yang teman-teman sudah ambil semua. Sebelum kita mulai ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan berkaitan mengenai absen. Tidak perlu untuk melakukan absen di chat atau di manapun karena informasi mengenai absen akan diinformasikan di akhir dari kegiatan kita hari ini. Mengenai pertanyaan berkaitan dengan platform, berkaitan dengan sertifikat, atau lainnya, bisa menghubungi customer service dari pihak sekolahmu di nomor 0813 0813 88 111 756. 0813 88 111 756. Oke, saya akan mulai menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat nama brand? Ini pertanyaan ini sering ditanyakan sama teman-teman yang pertamanya biasanya mau memulai bisnis gitu ya, karena bingung untuk menggunakan nama. Di satu sisi pinginnya namanya unik gitu, tapi di sisi lain juga kesulitan untuk mencari nama. Ada beberapa trik dalam mencari nama untuk sebagai yang digunakan sebagai produk kita atau brand kita atau bisnis kita. Yang pertama adalah menggunakan nama sendiri. Itu udah paling mudah sebenarnya. Tanpa perlu mencari-cari apa yang lain dan lain-lain gitu, tapi menggunakan nama sendiri. Nama sendiri kemudian dikaitkan dengan bisnis atau produk yang ingin ditawarkan. Misalnya ayam geprek Budi gitu ya, atau jasa desain Johan atau siapapun itulah gitu ya. Jadi itu udah paling sederhana. Karena dalam membuat nama kan kita perlu dengan mudah untuk menyampaikan bahwa apa sih yang kita tawarkan. Jadi jenis jasanya itu bisa dimasukkan, misalnya jasa desain, jasa fotografi atau lain-lain, terus kemudian didampingi dengan namanya. Tapi kadang-kadang juga ada yang merasa bahwa kurang menarik gitu menggunakan nama sendiri, pengennya nama yang berbeda. Nggak apa-apa, cari aja nama lainnya, tapi jangan lupa untuk juga riset. Jadi coba aja masukin si ide nama tersebut, terus habis itu di Google, terus habis itu di search, coba temukan apakah ada bisnis-bisnis yang sudah menggunakan bisnis tersebut. Kalau misalnya mungkin ada, tapi bukan di Indonesia, berarti nggak masalah, kita masih bisa tetap pakai. Tapi biasanya juga coba cari di Instagram misalnya gitu, jadi masukin namanya atau ide namanya di Instagram, terus coba lihat-lihat bahwa sudah seberapa banyak atau ada atau tidak yang menggunakan nama tersebut. Jadi menggunakan nama sendiri, menggunakan nama yang berbeda atau nama atau lainnya, bisa sebutan, bisa singkatan, bisa dari berbagai macam, tapi jangan lupa untuk melakukan riset terhadap nama tersebut. Terus kemudian bisa juga dengan mewakili si jasanya atau produknya atau apapun itu, entah itu cookies, entah itu hidroponik, ayam geprek atau yang lainnya gitu. Jadi dengan mudah orang bisa mengetahui bahwa apa sih ini yang ditawarkan. Plus minus memang ketika menggunakan nama-nama yang generik atau nama-nama yang banyak dipakai banyak orang yang mewakili si produknya itu sendiri, karena dengan mudah orang lain bisa terikut ketika orang calon pembeli itu melakukan search. Berbeda kalau misalnya kita mencari atau unik, sangat unik gitu ya namanya, singkatan atau apapun itu. Tapi di sisi lain, nama yang generik itu sebenarnya lebih mudah diingat. Gitu. Jadi kalau yang sifatnya tidak unik, kalau sifatnya unik jadi mudah diingat, kalau misalnya nggak unik jadi
Jadi agak sulit gitu untuk diingat karena orang masih nggak familiar bahwa ini tuh apa, tentang apa, dan lain-lain. Jadi nama sendiri, nama orang lain, gabungan yang nama jasanya, atau digabungkan antara keduanya gitu, antar hal-hal yang tadi itu kemudian digabungkan. Jangan lupa untuk melakukan riset. Jadi untuk melakukan riset, untuk cari bahwa jangan-jangan ide kita itu ternyata punya arti yang berbeda di bahasa yang berbeda gitu. Jadi itu yang kadang-kadang perlu diperhatikan. Setelah riset, kemudian setelah menemukan namanya, lakukan tes. Ini bagian dari riset juga ya. Lakukan tes, tanyakan ke teman-teman gitu bahwa gimana sih menurut mereka nama-nama ini gitu. Apakah memang sudah cukup sesuai atau tidak, atau ya yang lainnya gitu. Jadi itu yang bisa jadi pertimbangan dalam menentukan nama. Oke, untuk selanjutnya ya silakan. Oke, berikutnya ada juga pertanyaan yang ini sering juga ditanyakan oleh teman-teman, yaitu misalnya bagaimana membuat iklan yang efektif gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang baru memulai bisnis atau sudah memulai bisnisnya, kadang-kadang kalau kita mau menjangkau lebih banyak target konsumen, itu iklan adalah salah satu cara yang paling tepat gitu. Nah, untuk bisa melakukannya secara efektif, saya akan bagi 3 tips nih untuk bisa menjalankan iklan digital secara lebih efektif. Yang pertama adalah kalau kita mau melakukan iklan, itu kita harus tahu dulu tujuannya gitu ya. Jadi setiap kali kita mau membuat iklan, pikirkan dulu ini iklan kita tuh untuk apa gitu. Jadi di semua platform yang bentukannya self-service ads atau kita yang memungkinkan kita untuk memasang iklan kita sendiri, mereka ini biasanya akan menanyakan di awal itu tujuan kita mau apa gitu ya. Misalnya kalau kita mau beriklan di Facebook, di Instagram, di YouTube, di Google atau di TikTok misalnya, itu kita harus tahu dulu mau tujuannya untuk apa gitu. Nah, biasanya kenapa mereka menanyakan tujuan? Karena nantinya iklan-iklan yang dipasang melalui platform mereka itu akan dioptimasi oleh platformnya sendiri gitu ya. Jadi nanti optimasi ini dilakukan berdasarkan tujuan dari kita beriklan itu apa gitu. Misalnya kalau kita mau beriklan di Facebook atau Instagram gitu. Nah, di sana itu kita akan ditanyakan di awal, kita akan memiliki tujuan untuk awareness kah? Untuk considerations atau untuk conversion. Kalau untuk awareness itu biasanya agar orang tahu soal produk kita, atau kalau kita mau menjangkau banyak orang untuk tahu soal produk kita. Nah, itu tujuan awareness. Kalau considerations itu di dalamnya nanti ada misalnya jenis yang kita mau mendatangkan traffic ke dalam website, atau kita mau menghadirkan engagement di dalam postingan kita, atau misalnya kita mau melakukan download aplikasi gitu, atau video view, atau yang lainnya. Nah, untuk conversion biasanya nantinya platform-platform ini akan juga menawarkan, menambahkan misalnya tracking system sendiri gitu ya. Misalnya ada jenis iklan kalau di Facebook atau Instagram, misalnya iklan conversion, nanti langsung ke penjualan, atau katalog sales, atau mendatangkan traffic ke dalam e-commerce gitu. Nah, tadi saya bilang ketika tujuannya sudah tahu apa, nanti platformnya memang akan mengoptimasi, memaksimalkan iklan kita berdasarkan tujuan tersebut. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan untuk traffic, disarankan memang mencari iklan atau memasang iklan dengan tujuan drive traffic ke dalam website gitu. Karena nantinya iklannya memang akan mencari orang-orang yang disinyalir gitu ya, akan mengklik lebih banyak di dalam iklan itu atau akan berinteraksi lebih banyak. Jadi secara algoritma nantinya si platform akan mencarikan gitu ya, mengoptimalkan iklan yang kita pasang gitu. Jadi itu tujuan kenapa itu alasan kenapa kita harus tahu dulu tujuannya apa. Berikutnya, kalau kita sudah tahu tujuan untuk beriklan apa, kita harus tahu juga target marketnya. Karena kalau kita memasang iklan di platform-platform atau media yang memang memungkinkan kita untuk memasang sendiri, itu kita bisa memilah target market kita gitu. Jadi yang pertama kali harus dipastikan adalah target market kita ada nggak di platform itu,
Dan seperti tadi saya bilang, pilih yang lebih tepat gitu ya. Misalnya kalau saya punya produk susu gitu ya, susu untuk anak, daripada saya menyasar ke perempuan usia 25 sampai 35 yang semua gitu ya, semua usia 25 sampai 35 yang ada di platform itu misalnya ada 50 juta, itu kan berarti saya akan memasang random ke 50 juta perempuan tersebut gitu ya. Lebih baik saya memilih gitu. Jadi misalnya saya memilih dari 25 sampai 35 tahun yang sudah punya anak, karena produk saya ada susu anak, yang sudah punya anak misalnya usia 6 sampai 10 tahun yang kurang lebih masih akan minum susu gitu ya. Dan kemudian saya akan memilih ibu-ibu yang concern dengan misalnya pendidikan anak, tumbuh kembang anak, acara-acara untuk anak dan lain-lain gitu, yang terkait sama anak. Ini berarti saya akan mencari di antara perempuan usia 25 sampai 35, mereka yang sudah punya anak, berarti kemungkinan saya akan lebih besar untuk orang tertarik dengan apa yang saya tawarkan, dan kemudian saya juga mencari tipe ibu-ibu yang kira-kira akan membeli produk saya. Gitu. Jadi ini kita memang berusaha untuk mencari target market yang lebih spesifik gitu. Nah, yang terakhir adalah tentang kreatifnya gitu. Nah, kalau kreatif di sini yang perlu banget untuk dilakukan adalah melakukan apa yang namanya A/B testing atau tes materi kreatifnya. Kenapa A/B testing ini perlu dilakukan? Karena ini akan mempermudah kerja kita dan memastikan kreatif kita ini sudah kreatif yang paling baik untuk bisa kita iklankan. Jadi sebisa mungkin kalau kita mau melakukan iklan, punya 2 atau lebih iklan, itu kita tes dulu dalam 1, 2, 3 hari pertama gitu ya, untuk melihat dari 3 iklan atau 2 iklan, mana yang performanya lebih bagus, gitu. Misalnya kita dari 3 iklan kita pasang, ada 1 yang performanya paling bagus, nah iklan yang paling bagus ini yang nantinya bisa kita teruskan sampai akhir periode masa kita mau pasang iklannya, gitu. Nah, ini akan membantu kita untuk melakukan iklan secara lebih efektif gitu. Jadi ada 3 hal ya tadi, tujuan kita harus tahu dulu tujuannya, pastikan kita kenal dengan target market-nya untuk bisa memilah target market kita dan juga punya kreatif yang tepat gitu. Itu tadi 3 tipsnya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan. Berapa modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis? Jawabannya pasti sangat relatif ya, karena kan beda-beda bisnis itu beda kebutuhan. Tapi saya akan bilang bahwa pasti butuh modal. Pasti butuh modal. Yang jadi pertanyaan adalah berapanya. Nah, kalau misalnya yang dimaksud adalah modal itu untuk beli bahan, untuk modal usaha, untuk beli produknya untuk kemudian dijual lagi, untuk bahan baku dan lain-lain, kan itu tadi yang saya bilang gitu, bahwa itu pasti beragam. Tapi kalau misalnya berarti berapa minimalnya, dan yang dimaksud adalah modal apa yang paling minimal, saya akan bilang pasti butuh modal paling tidak untuk dimakan. Karena hanya orang yang hidup yang kemudian bisa berbisnis dan bisa berjualan. Lebih sederhananya lagi, modal untuk melakukan bisnis adalah diri sendiri yang masih bernafas tentunya, yang dalam keadaan sehat. Artinya, kalau itu saja sudah ada, berarti modal itu saja juga sudah cukup. Bisa dibilang, untuk paling tidak untuk memulai. Jenis usahanya apa, itu berbagai macam. Ada macam-macam gitu. Kalau misalnya kita mau memilih bisnis berdasarkan dari yang sedang laku di pasar, yang sedang dicari banyak orang. Yang sedang dicari banyak orang aja ada macam-macam banget gitu. Saat ini aja mungkin ada mulai dari tanaman karena muncul, kemudian banyak work from home atau lebih banyak di rumah, kemudian bermunculan lah hobi-hobi untuk bertanam di rumah gitu ya. Jadi itu muncul. Modalnya apa? Bisa jadi nggak ada, bisa jadi memang mencari apa yang ada di sekeliling itu, di
entah jalur hijau atau apapun gitu yang memang kebetulan ada, dan kemudian itu bisa dijadikan bibit untuk kemudian dipakai, atau bahkan bibit-bibit banyak yang secara biaya tuh lebih sangat murah gitu untuk kemudian jadi modal awal, habis itu setelah itu dijual. Tapi kan berbeda kalau misalnya salah satu yang banyak dicari saat ini adalah handphone. Terus kemudian mau jualan handphone, tentu modal yang dibutuhkan ya berbeda gitu, antara mau menjual tanaman yang bisa ambil dari yang ada saja gitu sebagai modal, sama satu lagi yang memang butuh barang, atau mau menjual makanan. Menjual makanan berarti kan butuh bahan-bahan. Kalau misalnya kita menggunakan apa yang ada di dapur gitu ya, yang mungkin bahan bakunya atau bahan masakan di rumah gitu ya, punya orang rumah atau punya orang tua, ya artinya kan kita juga mesti itu kan menggunakan bahan baku yang ada gitu, dan itu kan ada modal yang digunakan. Jadi modal apa untuk berapa modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis itu sangat amat beragam dan sangat amat variatif. Tapi kalau misalnya kita berangkat bahwa oke lah kita jasa misalnya, jasa bisa dibilang tanpa ada modal, karena keahlian diri itu yang jadi modal. Nah, bagaimana mengembangkannya? Nah, ini yang kemudian kalau kita bicara bahwa modal untuk pemasaran, nah itu berbeda lagi. Modal berbisnis untuk pemasaran, nah itu kan hal yang berbeda lagi gitu ya. Nah, modal untuk pemasaran ini yang bisa disesuaikan dengan kemampuan yang saat ini ada. Kalau misalnya saat ini memang belum banyak yang dimiliki, belum ada investasi, belum ada uang yang lebih untuk digunakan untuk pemasaran, maka semua bisa dilakukan dengan sendiri. Posting di sosial media itu semua bisa dilakukan dengan sendiri, mulai dari mulai dari fotonya, bikin postingnya, menulisnya, sampai dengan post atau publish, itu semua bisa dilakukan sendiri. Selama dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan rutin gitu ya, itu semua pasti akan membawa hasil. Dan memang tidak mudah, nggak ada bisnis yang mudah, memang semua pasti butuh usaha dan butuh konsistensi yang cukup gitu. Tidak bisa yang ya udah saya posting hari ini udah, tapi kok besok nggak dapat followers banyak gitu. Jedanya nggak sampai 24 jam, bahkan lebih dan lain-lain gitu. Saya sering bilang bahwa coba aja jalanin dulu 3 hari, coba aja jalanin dulu 3 minggu, coba aja jalanin dulu 3 bulan, coba aja jalanin dulu 3 tahun. Selama kita mau melakukan terus-menerus, maka dan evaluasi ya tentu aja. Jadi lakukan sesuatu, terus habis itu direview lagi apa yang kurang, yang bisa diperbaiki dan seterusnya. Pasti akan ada hasil yang terlihat gitu. Jadi nggak ada yang mudah. Tapi tidak ada yang menjadi sesuatu kalau misalnya belum dimulai. Jadi pertama kan harus mulai dulu, lepas dari modal dan segala macam, karena kalau menurut saya modalnya adalah hanya nafas dan nggak ada yang sehat lah, bisa dibilang seperti itu, tubuh yang sehat. Mulai dulu dan lakukan secara konsisten gitu, secara gigih, dan kemudian baru mengevaluasi, melihat bahwa ini apa yang bisa dikembangkan atau tidak. Jadi kalau misalnya di awal belum punya anggaran marketing, anggaran pemasaran, nggak jadi masalah, semua bisa dilakukan sendiri. Anggaran marketing dilakukan adalah untuk memperbesar pasar. Jadi sebelumnya udah punya nih pelanggan gitu, rasanya bisa untuk lebih mengembangkan lagi gitu, jangkauannya lebih luas, mempunyai pembeli lebih banyak dan lain-lain. Nah itu yang kemudian baru dibesarkan pasarnya gitu, dengan cara bisa investasi di marketing dengan cara apapun, baik periklan, endorser, atau apapun gitu, bahkan bikin poster misalnya ya, membagikan ke orang-orang yang lewat di depan. Kalau misalnya punya kiosnya di pinggir jalan gitu, berarti kan bisa kasih informasi di depan, atau bahkan sesederhana bikin spanduk gitu ketika di warung yang di depan rumah atau warungnya di pinggir jalan. Itu kan salah satu cara untuk kasih tahu orang bahwa
bisnis kita apa. Jadi saya simpulkan bahwa berapa modal yang dibutuhkan untuk bisnis, pasti butuh modal, berbisnis pasti butuh modal, besar atau kecil sangat relatif, sangat tergantung bagaimana kita bisa mengatur apa yang akan kita lakukan. Tapi yang paling penting adalah memulai dan berusaha keras gitu. Itu mengenai modal dalam berbisnis. Oke, berikutnya ini juga ada pertanyaan yang sering banget untuk ditanyakan, terutama untuk mereka yang baru mulai menjalankan bisnis atau baru mau menjalankan bisnisnya, yaitu bagaimana memulai untuk melakukan digital marketing yang efektif. Nah, ini sebenarnya jawabannya akan panjang dan tadi juga Rama sempat cerita bahwa akan banyak sekali percobaan-percobaan yang harus dilakukan, harus nyobain A, B, C dan segala macam ya, dan intinya adalah jangan menyerah untuk mencoba gitu. Tapi biasanya tuh ada 5 langkah dasar yang memang perlu ada gitu ya ketika kita mau benar-benar mencoba proses digital marketing ini. Yang pertama adalah soal kita harus kenal dulu sama produk kita sendiri, produk atau jasa kita sendiri, dan juga kenal dengan target market kita atau target audiens yang nantinya akan membeli produk kita. Kenapa harus kenal produk? Karena nantinya dengan kita tahu produk kita seperti apa, keunikannya apa, keunggulannya apa, bedanya dengan kompetitor itu apa, kita jadi bisa menentukan pesan komunikasi kita tuh mau apa. Kita mau mengeluarkan pesan apa nih untuk target market kita untuk mau beli produknya gitu. Jadi itu yang pertama. Dan kenapa kita harus kenal dengan target marketnya? Karena mereka adalah orang yang mau kita ajak bicara gitu. Orang yang mau kita ajak bicara ini sebaiknya kita kenali dulu. Mereka tuh sukanya apa sih? Mereka tuh gaya bicaranya kayak apa? Mereka itu akan suka dengan sesuatu itu kalau bagaimana gitu. Nah, dengan kita tahu itu kita jadi bisa untuk memberikan komunikasi yang lebih tepat untuk mereka. Jadi hal yang paling utama adalah tadi mengenali dulu produk kita dan juga kenal dengan target marketnya gitu. Yang kedua, langkah yang kedua adalah sama seperti tadi saya jelaskan soal kalau kita mau beriklan gitu ya, kita harus tahu dulu tujuan kita dalam melakukan marketing ini mau ngapain gitu ya. Biasanya kan kalau barangnya baru, saya mau tujuannya awareness dulu deh, biar orang-orang tahu dulu tentang brand saya gitu ya. Kalau nggak tahu kan nanti nggak kenal, kemudian nggak mau nyoba dan lain-lain. Jadi kalau masih baru misalnya, oh saya mau mengenalkan dulu gitu. Nah kalau tujuannya kita itu untuk mengenalkan, berarti nantinya sebagian besar effort kita itu akan kita lakukan untuk memang mengenalkan produknya gitu. Mulai dari komunikasinya atau konten-kontennya nanti banyak tentang awareness. Kalau nanti beriklan juga nanti tujuannya kebanyakan untuk mencari orang-orang untuk tahu dulu soal produk dan lain-lain gitu. Kemudian yang berikutnya kita perlu juga untuk menentukan medium yang tepat nih. Kalau kita mau melakukan digital marketing, terutama melalui internet atau digital sekarang, kita harus tahu target market kita itu menggunakan apa gitu ya. Apakah mereka sekarang menggunakan website, masuk website-nya apa? Kalau pakai sosial medianya apa gitu. Kalau misalnya saya mau melakukan direct marketing atau misalnya mau ngobrol langsung dengan mereka, biasanya mereka menggunakan sarana apa. Nah, ini kita perlu tahu dan kemudian kita juga perlu pelajari bagaimana mereka menggunakan medium itu gitu. Jadi kita ada di mediumnya dengan gaya bicaranya mereka juga, dengan apa yang mereka sukai. Jadi apapun itu yang kita share ke mereka jadi lebih mudah untuk diterima gitu. Dan kenapa tadi saya bilang perlu mencari medium yang memang mereka ada di sana atau mereka banyak ada di sana, itu karena ibaratnya gini, kalau kita mau dagangnya lebih baik di pasar yang ramai gitu. Pasar yang ramai ini ibaratnya itu website atau social media atau e-commerce yang memang lagi rame gitu. Dengan begitu kemungkinan orang untuk menemukan konten kita, menemukan barang-barang yang kita jual itu lebih tinggi gitu ya. Kemudian yang perlu kita juga lakukan adalah melakukan perencanaan untuk konten atau engagement yang nantinya kita akan berikan gitu selama kampanye atau selama marketing yang kita akan lakukan. Nah, ada banyak juga yang nanya, ini kalau saya cuma sendiri gimana caranya sih untuk bikin konten dan segala macam gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan memang melakukan rencana gitu ya di awal.
seperti apa saja postingan yang nantinya akan dibuat, kapan akan posting, dan juga nantinya tentukan juga jadwal. Jadi kan kalau di sosial media misalnya ya, itu kan udah ada feature untuk penjadwalan gitu. Jadi kita tinggal bikin dalam satu waktu tertentu, kemudian kita masukkan ke dalam sosial medianya, nanti sudah ada penjadwalannya. Yang perlu kita lakukan adalah nantinya memantau per jadwal itu apakah kontennya keluar atau enggak di dalam sosial media, dan nanti kita tinggal lihat respon dari usernya bagaimana gitu. Yang terakhir, jangan lupa juga bahwa kalau kita mau menjalankan digital marketing itu kita harus punya target dan harus bisa melakukan analisa gitu. Target ini maksudnya agar kita sendiri tahu apa yang kita lakukan ini sudah berhasil atau tidak. Dan kalau berhasil berarti bagaimana caranya untuk nantinya kalau kita melakukan marketing lagi berhasil lagi, atau kalau tidak berhasil kita juga bisa tahu kenapa nih tidak berhasil gitu ya. Nah, kalau kita membuat target, biasakan punya target akhir. Misalnya kalau kita punya kampanye atau marketingnya selama 3 bulan, berarti di akhir 3 bulan itu kita harus punya targetnya. Kita akan mencapai apa di akhir 3 bulan. Nah, kita punya target akhir, yang perlu nantinya kita lakukan juga adalah membuat milestone. Milestone ini adalah target-target yang lebih kecil gitu. Jadi kalau misalnya kita punya target besar dalam 3 bulan, target kecilnya kita bisa bikin bulanan atau 2 mingguan. Jadi dalam 2 mingguan atau dalam 1 bulanan ini kita bisa melakukan analisa gitu ya, apakah kita sudah mencapai ke target yang kita inginkan di dalam 2 minggu atau di dalam 1 bulan, sehingga kita nggak kaget sendiri nanti kalau udah dekat 3 bulan, oh ternyata masih jauh dari target gitu. Kalau kita bagi menjadi milestone itu biasanya akan lebih mudah dan lebih terukur gitu ya. Nah, ini adalah 5 hal yang bisa membantu untuk nantinya teman-teman menjalankan digital marketing yang lebih efektif gitu. Mungkin pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Rama. Silakan Rama. Oke, selanjutnya sebentar saya cari. Oke, yang berikutnya adalah soal ini mungkin sedikit nyambung sama yang tadi ya, pertanyaan yang saya jawab. Seberapa penting menggunakan iklan? Seberapa penting menggunakan iklan? Saya pengen kasih ilustrasinya gini. Kalau kita lagi di pasar, terus kemudian kita menjual produk kita gitu ya. Jadi kita menggelar dagangan kita, terus kita menawarkan dengan volume yang kita gunakan, itu yang akan dengar itu adalah di sekeliling, di orang-orang yang bisa kita langsung dengan volume yang biasa. Gitu. Ketika kita menaikkan volume kita, maka orang yang sedikit lebih jauh dari lingkaran kita yang ini, itu akan dengar. Dan dia akan wah ini lagi jualan apa nih, gitu, akan tertarik dengan apa yang kita omongin karena dia dengar. Nah sekarang ketika kita naikkan lagi suaranya dan berteriak, orang yang ada di ujung yang jauh gitu ya, lebih jauh lagi, itu kemudian dia akan juga akan dengar, nggak cuman yang ada di depan kita, nggak cuman yang ada di beberapa meter di depan kita, tapi juga yang lebih jauh lagi gitu, yang ada di ujung gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah seberapa kuat kita untuk terus-terusan teriak? Karena kalau kita mau marketing kan kita tidak bisa gitu cuman sekali terus habis itu berharap dengan sekali ini maka orang akan terus-terusan beli dan seterusnya. Nggak bisa, karena akan selalu ada orang baru, akan selalu ada kebutuhan baru. Saat ini dia tidak butuh, tapi saat yang lain bisa jadi dia butuh. Makanya perlu terus-terusan. Tapi kemampuan kita untuk terus-terusan berteriak itu terbatas, tenaga kita terbatas. Dan yang kita lakukan nggak cuma melakukan pemasaran, tapi juga banyak hal lain yang perlu kita lakukan yang berkaitan sama bisnis. Apalagi kalau misalnya kita baru mulai, orangnya nggak banyak atau bahkan kita sendiri gitu. Jadi
sangat terbatas. Nah, kemudian ada pilihan untuk menggunakan alat bantu. Contoh misalnya, saya kebetulan dulu itu kalau orang dagang yang keliling di kompleks rumah ya, itu mereka terus-terusan mengulang, jadi hanya menggunakan suara, terus-terusan mengulang gitu. Sampai ada titik di mana pedagang keliling itu bisa bawa pemutar, entah itu kaset, entah itu apapun itu, tapi dia bisa ada rekaman yang dia rekam terus dipasang dan kemudian diputar berulang-ulang. Dia tidak lagi menggunakan suara dia cukup bicara sekali, terus habis itu diulang-ulang langsung sama si alatnya ini. Dan sekarang saat ini hampir semua pedagang keliling menggunakan teknik tersebut. Kecuali kalau misalnya tukang bakso dengan ting 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 gitu ya, ya itu kan tenaga yang digunakan tidak dibanding dengan mengeluarkan suara kan berbeda. Nah jadi yang dilakukan, yang didapat, yang digunakan adalah alat bantu untuk supaya secara tenaga itu jadi lebih efektif. Nah, hal ini yang sama juga adalah ketika orang menggunakan toa atau pengeras suara, orang menggunakan mikrofon dan speaker, dan berbagai macam. Adalah usaha untuk memperluas jangkauan, dan itulah iklan. Usaha dalam memperluas jangkauan, atau paling tidak itu dibilang iklan yang berbayar gitu ya, kalau mau dibilang lebih spesifik lagi. Karena mungkin pertanyaannya ini bahwa ini gimana sih pakai Instagram Ads, pakai Facebook Ads dan lain-lain gitu ya. Jadi iklan yang berbayar adalah usaha kita untuk memperluas jangkauan karena jangkauan kita terbatas atau karena kemampuan kita terbatas. Itu semua kenapa kemudian kita menggunakan iklan. Itu baru satu hal. Di sisi lain, iklan di berbagai platform, dan kalau misalnya saya secara khusus bicara mengenai iklan di Facebook dan di Instagram, karena dua ini memang sama, menggunakan metode psikografis. Artinya, ketika kita beriklan, kita bisa sesuai sama target. Kalau saya menjual baju untuk anak perempuan umur 5 sampai dengan 13 tahun misalnya gitu ya, saya tentu saja tidak perlu memasarkan barang saya ke anak di bawah 5 tahun karena percuma nggak bisa dipakai. Saya nggak perlu memasarkan barang saya ke perempuan di atas 13 tahun, apalagi ke laki-laki di berbagai umur, karena udah jelas nggak sesuai. Usaha yang saya lakukan atau pemasaran saya lakukan itu tidak efektif kalau misalnya saya memasarkan ke seluruhnya. Lebih baik saya memasarkan ke 100 orang, tapi semuanya perempuan umur 5-13 misalnya, daripada saya memasarkan ke 100 orang, tapi di dalamnya ada laki-laki dan perempuan, ada umur 2 bulan sampai ada umur 80 tahun. Di 100 orang ini. Kan jadi nggak efektif. Calon pembeli kita di situ mungkin hanya 20 atau bahkan mungkin 10 karena baju yang kita tawarkan hanya untuk perempuan umurnya 5-13 tahun. Dibanding kalau misalnya kita mentargetkan secara spesifik ke 100 orang, umurnya adalah perempuan, umurnya adalah 5-13. Peluang kita jelas jadi 100, bukan hanya 20. Gitu. Belum lagi dengan target misalnya lokasi. Kita jualan makanan yang memang nggak bisa lama gitu, maksudnya makanan yang langsung dimakan gitu ya, ada batas waktunya gitu. Kalau misalnya di nggak dimakan terus harus masuk lemari es gitu, jadi nggak bisa kirim 2 hari 3 hari itu nggak bisa. Artinya kan kita hanya memasarkan ke wilayah tertentu yang memang secara jangkauan itu memang sesuai gitu, memang sesuai sama si tadi, sehari bisa sampai atau bahkan kurang 1 hari dan seterusnya.
Itu kenapa targeting jadi sangat strategis, karena kita bisa memilih wilayah yang memang bisa mencakup hal tersebut gitu, nggak yang terlalu jauh yang dikirim terus akhirnya nggak bisa dikonsumsi dan akhirnya malah jadi servis yang buruk gitu. Nah itu pertimbangan-pertimbangan kenapa, apakah seberapa penting menggunakan iklan. Intinya adalah memperluas dan juga efektivitas. Mengenai berapa besar modal yang dibutuhkan untuk beriklan, kalau saya tidak salah, bahkan di Facebook itu bisa dimulai dari Rp10.000. Rp10.000 itu setahu saya sih lebih murah dari kopi-kopi kekinian ini ya. Artinya bisa dimulai dengan sangat murah gitu. Berapa jumlah yang bisa dipakai atau berapa jumlah yang bisa dijangkau, yaitu tergantung beda-beda. Nanti kalau misalnya, jadi misalnya Instagram Ads itu bisa dicoba kok sampai di titik akhir sebelum kita iya gitu, itu kita bisa cobain semua. Iya tuh artinya setelah itu kita memang harus iklannya dijalankan dan kemudian kita harus melakukan pembayaran. Tapi sebelum itu kita bisa lihat bahwa dari Rp10.000 kita bisa menjangkau berapa ribu orang sih gitu ya, wilayahnya di mana. Terus kita ngeset laki-laki atau perempuan, umurnya berapa dan lain-lain, sehingga kita nanti di akhir bahwa oh ada sekian ribu orang atau sekian puluh ribu orang atau sekian ratus ribu orang potensi yang berpotensi gitu. Nah itu semuanya bisa dilakukan dan bisa dimulai dengan sangat murah sebenarnya. Jadi silahkan dipertimbangkan untuk menggunakan iklan karena secara biaya menurut saya sih cukup murah dan bisa jadi efektif, sangat tergantung bagaimana kita melakukan optimalisasi. Silakan. Oke. Berikutnya nih saya mau masuk ke dalam pertanyaan yang terkait dengan konten, karena ada banyak sekali pertanyaan soal ini, dan pertanyaannya salah satunya adalah soal bagaimana membuat konten yang menarik gitu ya. Nah, kalau bicara soal menarik, saya akan lihat menarik ini berarti kan menarik untuk target marketnya, jadi bukan menarik untuk sembarangan orang ya, tapi kita harus memikirkan bahwa menarik ini adalah menarik untuk target market yang mau kita sasar gitu. Jadi agar target market kita itu memberikan reaksi atau melakukan apa yang kita inginkan sesuai dengan tujuan kita tadi, marketing kita tujuannya mau apa gitu. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk membuat konten yang menarik gitu. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu secara kebiasaan atau secara trennya tuh bagaimana. Nah, kalau kita bicara soal konten di dalam sosial media gitu misalnya ya, saat ini itu target market attention span atau perhatiannya ketika dia sedang memilih gitu ya, dia mau baca apa di dalam sosial media itu makin lama makin pendek gitu. Di tahun 2015 ada studi yang bilang bahwa 2015 kan udah 5 tahun yang lalu ya kurang lebih, itu ada yang bilang bahwa attention span seseorang itu turun dari 12 detik ke 8 detik gitu. Nah, tahun lalu ada yang bikin riset baru itu bilang bahwa attention span-nya itu turun lagi sampai ke sekarang udah 3 detik. Jadi bayangin aja ngedip aja sebenarnya itu udah lewat gitu kontennya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi gimana caranya kita bisa menarik perhatiannya mereka untuk kalau kita scroll atau ngelihat itu kan sekarang kebanyakan lewat mobile ya. Di mobile itu kebanyakan orang ngelihatnya pakai jempol. Jadi ada terminologi atau ada bahasa yang kita pergunakan dalam digital marketing itu namanya thumb stopping power. Jadi gimana caranya konten kita bisa membuat jempol yang tadinya nge-scroll gitu dia bisa berhenti untuk kemudian kita mau lihat dulu materinya. Nah, jadi kalau kita mau bikin konten yang menarik, kita harus tahu bahwa secara time span atau secara jendela opportunity, jendela kesempatan kita cuma pendek ya, cuma 3 detik dalam hitungan detik gitu. Jadi memang harus bikin materi yang cocok dengan target marketnya. Itu kenapa ketika tadi saya bilang soal digital marketing, kenal sama target market itu penting gitu. Karena kita nantinya bisa tahu bahwa oh target market kita, saya tuh sukanya warnanya yang cerah gitu, berarti saya akan bikin warnanya yang cerah gitu misalnya. Atau oh target market saya itu sukanya gaya-gayanya yang elegan. Oh berarti nanti saya harus bikin konten-konten gayanya elegan. Atau suka yang lucu. Oh berarti saya akan bikin konten yang lucu gitu ya. Jadi memang ini cara untuk kita menangkap perhatiannya mereka dan membuat jempolnya mereka berhenti ketika nanti sedang mencari konten gitu, sedang melihat konten. Nah, yang berikutnya adalah masih terkait dengan time span atau perhatian yang sangat pendek tadi, karena jendela opportunity-nya sangat kecil gitu ya.
pastikan agar konten-konten kita itu isinya atau konten utamanya tuh udah ada di depan gitu. Teaser-teasernya menarik dan juga isi utamanya tuh udah ada di depan. Baik itu kalau kita misalnya mau bikin video, kalau bikin video berarti usahakan dalam 5 detik pertama pesan utamanya tuh udah ada gitu, udah keluar, udah tersampaikan. Atau kalau kita mau nulis caption gitu ya, caption itu teks yang ada di Facebook, di Instagram dan lain-lain, itu pastikan sudah ada di depan juga gitu. Jadi kalau di Instagram misalnya itu ada 125 karakter pertama, itu pastikan konten utama kita tuh sudah ada di sana. Konten utama tuh maksudnya gini, keunikan produknya, pesan utama produknya, apa yang mau kita sampaikan tuh sebisa mungkin sudah ada tuh di bagian depannya. Sehingga kalau mereka nggak mau lihat teks lebih lanjut gitu, nggak mau klik more, nggak mau baca lanjutannya, paling nggak udah informasinya sudah diterima gitu. Dan yang berikutnya, karena tadi juga saya bilang kebanyakan orang kan pakai mobile ya, jadi sekarang itu kalau bisa dibilang 60%, hampir 70% masyarakat Indonesia tuh sudah terkoneksi digital. Dan kebanyakan dari mereka terkoneksi digitalnya memang lewat mobile atau smartphone gitu. Nah, jadinya membuat konten dengan asumsi bahwa orang akan melihatnya melalui layar handphone itu cukup penting gitu. Jadi kita bisa memastikan bahwa oh konten saya ini terbaca nggak oleh mereka. Kalau misalnya kita mau bikin image, kemudian ada teksnya di dalamnya, itu teksnya harus sebesar apa tulisannya dan segala macam itu harus kita perhatikan juga gitu ya. Dan good news-nya atau berita baiknya adalah kalau misalnya teman-teman target marketnya itu nantinya melihatnya lewat mobile juga, berarti kita membuat kontennya lewat mobile juga nggak apa-apa. Jadi misalnya kita bikin video vertikal gitu ya, direkam dengan handphone kita juga sebenarnya udah bisa gitu untuk kita bikin materi-materi yang cocok untuk nantinya kita pergunakan di sosial media kita. Karena toh konsumen kita itu melihat konten-konten kita melalui mobile phone-nya mereka gitu. Jadi kita membuat kontennya melalui mobile phone juga nggak apa-apa gitu. Nah, yang terakhir, jangan lupa ketika kita bikin konten itu untuk tahu kontennya yang bagus yang mana, seperti tadi ketika kita mau bikin iklan gitu ya di digital, kita harus ngetes. Jadi harus dites dan kemudian diperbaiki. Jadi eksperimen tuh nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya tadi saya udah cerita soal split test kalau untuk iklan, A/B testing gitu ya namanya. Kalau untuk konten itu bisa kita pakai metode namanya stop, continue, atau start gitu. Stop itu untuk materi-materi yang kalau kita posting nggak ada yang respon gitu misalnya, atau yang lihat dikit atau yang share dikit itu kita stop aja jenis-jenis konten yang kayak gitu. Itu kemudian kalau misalnya untuk continue adalah untuk konten-konten yang sesuai gitu dengan harapan kita. Jadi misalnya kalau kita posting sebuah konten yang kemudian itu sudah kita tahu, oh ini saya maunya engagement, saya maunya orang banyak nih nge-likes atau nge-share gitu ya. Berarti kita harus punya dulu, ketika kita posting, itu kita punya standarnya. Oh, untuk postingan-postingan saya mau standarnya engagement-nya sekian, reach-nya sekian, dan lain-lain. Itu bisa kita lihat dari analytics yang ada nantinya di dalam social media dashboard teman-teman sekalian. Nah, itu perlu kita tentukan juga agar kita tahu ini postingan ini tuh oke atau enggak, perlu kita stop, perlu kita teruskan atau gimana gitu. Jadi itu nanti perlu belajar juga untuk kita baca hasilnya ya dalam setiap postingan itu. Nah, tadi kan udah stop, continue, sama start. Kalau start ini adalah kita coba untuk membuat konten-konten baru yang sebelumnya belum pernah ada. Gitu. Kurang lebih itu tadi beberapa tips untuk kita bisa membuat konten yang lebih menarik. Silakan Rama. Oke. Selanjutnya ini. Bagaimana membuat posting yang baik? Nah, ini bahasanya agak beda, tapi saya tadi Hanum cukup lengkap membahasnya, tapi saya akan coba untuk ngasih yang dari bukan sudut pandang yang berbeda ya, tapi hal lain yang perlu diperhatikan dalam membuat konten. Pertama, pahami platformnya, di mana kita mau posting. Orang sering lupa sama hal ini. Kalau secara detail diperhatikan, setiap platform itu punya berbeda-beda sifat. Ini halnya sama sebenarnya seperti di berbagai media. Jadi semua media itu pasti punya sifatnya.
koran itu kalau kita bicara koran umum gitu ya, itu kan terbit harian, berarti yang berlangsung di hari yang sebelumnya atau sebelumnya lagi itu, jadi tentu bukan real time karena ada masa cetak, masa distribusi dan lainnya. Jadi yang sudah terjadi sebelumnya dibahas secara agak mendetail gitu, dan kemudian diceritakan dalam bentuk artikel. Ada berbagai macam yang ditempatkan di satu koran, ada berbagai macam topik gitu. Makanya waktu dibaca itu caranya atau kebiasaan penggunanya ketika menggunakan adalah membuka. Ya, jadi ya lembarannya besar, banyak isinya dan seterusnya. Radio sifatnya audio, jelas radio, yang namanya juga radio ya, nggak ada gambarnya, sehingga di setiap kepala orang punya imajinasi masing-masing terhadap segala suara, segala informasi dalam bentuk audio yang didengar. Hal ini yang kemudian mencapai kedalaman informasi, karena orang lain, karena pendengar tidak hanya melihat tapi mendengar tapi juga membayangkan gitu. Jadi saya mengenai ini itu tuh kira-kira apa gitu. Jadi di kepalanya berproses. Berbeda lagi dengan video atau film di tayangan TV, materi TV gitu dan lain-lain. Karena ada gambarnya, ada suaranya, lebih banyak informasi yang diantarkan dan seterusnya. Dan ketika masuk pada media internet, di mana hal berita-berita yang disampaikan bisa jadi memang cukup real time, bedanya cuma beberapa jam atau bahkan beberapa menit gitu ya. Sampai ke lebih detail lagi bahwa di setiap media, setiap platform itu punya sifat yang berbeda. Facebook, Instagram, apalagi sekarang, Twitter, TikTok, dan berbagai macam itu punya sifat yang berbeda. TikTok adalah video pendek yang kemudian di Instagram juga ada Instagram Story, ada Facebook Story. Tapi saya mau spesifik membedakan di Instagram dengan Facebook. Secara struktur aja bisa dilihat bahwa ketika kita posting sebuah gambar dan teks gitu ya, kalau di Facebook itu kan biasanya teksnya dulu baru gambarnya. Karena penekanannya adalah memang sejak awal Facebook itu ini inspirasi dalam bentuk teks itu. Jadi di awalnya kan memang berbagi cerita gitu ya, berbagi status update kalau dulu tuh dimulai dari situ. Sementara kalau Instagram, di mana Instagram salah satu yang platform yang paling banyak dipakai saat ini, titik utamanya atau titik awalnya adalah gambar, foto. Jadi bagaimana kita menghadirkan gambar itu jadi penting sekali. Tapi itu bukan satu-satunya. Karena setelah foto itu kita ada caption. Dan caption itu juga nggak semuanya terpampang. Caption itu setelah diklik more, baru kemudian orang akan lihat baca yang selanjutnya. Sehingga struktur perhatian yang bisa dirancang adalah gimana kita mengantarkan sebuah materi untuk orang bisa stop dari, kan dia scrolling ya, karena ada istilah tadi yang bilang thumb stopping gitu ya. Dia scroll, terus dia si gambarnya ini cukup menarik untuk orang stop, lihat di situ, dia lihat fotonya, kalau misalnya dibutuhkan, bisa menampilkan teks yang secukupnya, ingat yang secukupnya. Karena kalau misalnya udah terlalu banyak, teks itu tidak menjadi teks itu tidak menjadi tulisan, tapi teks itu menjadi gambar. Orang, manusia itu membaca teks itu sudah tidak sebagai teks, gitu, karena udah terlalu banyak gitu. Bacanya tuh jadinya kayak lihat gambar ketika terlalu banyak. Dan jangan berharap orang akan zooming in gitu ya, ngelihat ini tuh tulisannya apa, kecil-kecil banget dan segala macam, itu pasti di skip. Jadi gambar yang menarik, teks yang cukup, kalimat yang cukup, mungkin nggak lebih dari 5 kata, nggak lebih dari 7 kata, semakin sedikit semakin baik. Baru kemudian orang akan masuk ke dalam si caption. Dan itu hanya kalimat pertama sampai dengan, kan untuk more itu kan ada batasnya. Maksudnya kalau misalnya lebih kan kemudian baru klik more gitu. Jadi nggak perlu di awal dikasih icon banyak, itu terus habis itu orang nggak dapat ini maksudnya apa gitu.
Tapi juga nggak perlu untuk bilang pasti murah gitu di awal, karena orang belum tahu ini apa tapi udah dikasih tahu pasti murah gitu, jadi nggak akan nyambung. Jadi ketika menyampaikan materi kan harus kontekstual, urutannya kan gitu. Jadi stop karena image yang dilihat, dia masuk ke dalam caption. Kalau misalnya captionnya satu kalimat pertama menarik, maka dia akan klik more, dia akan baca lebih jauh lagi sampai di titik akhir posting atau di titik akhir di caption itu, baru yang biasanya bentuknya adalah auto action, atau ya kalau mau pesen, kalau mau PO itu di mana, kalau mau beli itu di mana, atau masuk ke profil untuk dapat link pembelian dan lain-lain. Dan kemudian ada hashtag. Hashtag biasanya digunakan adalah untuk bagaimana supaya posting ini itu bisa berelasi dengan posting lainnya. Jadi hashtag itu justru jadi informasi yang paling bawah, karena bukan itu yang dibaca sama si usernya, tapi hashtag lebih dibaca. Oke, dibaca sama user juga, tapi salah satunya juga menjadi informasi untuk si mesinnya atau si algoritmanya. Jadi dengan memahami struktur ini, kemudian kita jadi bisa membuat prioritas gitu. Bagaimana menghadirkan foto yang baik? Ya jelas apa yang ditawarkan, cahayanya cukup, tidak blur atau cukup tajam gitu ya, gambar yang diambil. Saya cukup yakin handphone yang sekarang sudah cukup baik gitu, bahkan di handphone yang dengan harga yang dengan spesifikasi yang rendah pun kualitas gambarnya itu sudah baik, selama memang diambil di situasi yang terang gitu. Jadi ya diambilnya memang siang, kalau bisa di outdoor, terus cukup jelas. Kalau misalnya foto makanan ditaruh di atas piring, nggak perlu satu piring-piringnya kelihatan, karena yang penting kelihatan adalah makanannya gitu. Jadi hal-hal itu ketika diperhatikan, terus habis itu digunakan dengan kalimat yang menarik, secukupnya, baru kemudian yang selanjutnya. Ditampilkan harga atau tidak dan lain-lain, itu dicoba aja, karena tidak ada proses yang akan hanya berhasil dari satu posting. Jadi jangan berharap posting sekali terus habis itu nanti akan semua akan datang, nggak bisa gitu. Ini harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus. Dan dicoba aja ketika menggunakan harga, komen engagement atau reaksi yang terjadi gimana, seberapa banyak yang like, seberapa banyak yang komen dan lain-lain. Kalau misalnya nggak ada harga akan seperti apa dan lain-lain gitu. Karena orang bertanya harga itu kan menjadi indikasi sebenarnya, karena berarti dia sudah tertarik dan kemudian dia tanya harga, daripada dari awal kita udah naruh harga tapi terus kemudian kita malah nggak berhasil bikin orang tertarik. Nah itu tadi yang saya sampaikan, bahwa bagaimana membuat konten yang ya, baik secara struktur dan tepat secara struktur untuk kebutuhan di masing-masing platform. Oke, ini ada pertanyaan dari yang sering juga gitu ya ditanyakan gitu, bagaimana caranya untuk meyakinkan pembeli barang secara online. Nah, untuk teman-teman yang mau meyakinkan gitu ya untuk pelanggan-pelanggannya atau dari audiens yang melihat konten kemudian menjadi pelanggan, bagaimana caranya? Itu kita harus tahu dulu apa yang namanya, saya suka nyebutnya tuh tahapan konsumennya gitu. Jadi kita harus kenal dulu ketika kita lihat gitu ya audiens kita di digital, itu mereka ada di tahapan konsumen apa. Karena nanti setiap tahapan konsumen itu kita bisa memberikan treatment atau cara kita untuk ngobrol dengan mereka, cara kita untuk meyakinkannya mungkin juga bisa beda-beda gitu ya. Jadi kalau saya boleh jelaskan, tahapan konsumennya tuh kita bisa bagi jadi 3 nih yang paling gampang. Yang pertama adalah tahapan konsumen yang aware, baru tahu dulu nih soal produknya kita. Yang kedua adalah tahapan konsumen yang sudah considering produk kita, atau mereka yang sudah mengingat produk kita dan kalau misalnya butuh kategori produknya, mereka akan ingetnya kita gitu ya. Dan yang terakhir adalah tahapan orang yang sudah loyal gitu, yang diharapkan dia membeli ulang. Nah, untuk tahapan-tahapan konsumen yang masih berada di tahapan aware, berarti yang perlu kita lakukan untuk tambah meyakinkan mereka adalah untuk kita kasih informasi gitu sebanyak-banyaknya tentang produk kita tuh ada variannya ada apa aja sih, cerita
tentang kenapa produk ini ada tuh apa sih gitu. Kemudian behind the scene-nya tuh kayak apa, itu untuk memberikan apa ya, rasa bahwa oh iya ya produknya berkualitas ya, oh produknya ternyata ada A, B, C, D, E, F, G ya. Jadi membuat orang itu semakin kenal gitu ya dengan produk kita. Itu salah satu cara pertama dan kita bisa melakukannya melalui konten-konten di dalam sosial media misalnya, atau kita bikin websitenya yang menceritakan soal produk kita. Dan kita juga perlu siap-siap untuk kalau misalnya ada pertanyaan yang memang kita sudah siap dengan jawaban-jawaban untuk menerangkan produk kita. Jadi kalau misalnya ada waktu juga, itu kita bisa bikin kayak frequently asked question. Jadi kalau ada orang tanya, kita sudah punya template-template jawaban, atau paling tidak ada jawaban standar yang nantinya kita bisa tambahkan gitu misalnya. Jadi kita juga harus standby gitu ya di DM, di direct message, atau di dalam chat. Kemudian itu untuk tahapan konsumen yang masih dalam tahapan awareness. Nah, kalau tahapan considerations, gimana caranya untuk mereka tetap ingat dengan produk kita dan semakin yakin, atau kalau misalnya mereka butuh pasti akan ingat dengan kita, adalah kita perlu menghadirkan konten-konten yang memang bentukannya itu testimonial gitu ya. Jadi cerita baik dari orang-orang yang sudah pernah menggunakan produknya atau menggunakan jasanya, itu satu. Atau misalnya kita juga bisa menghadirkan keunikan dari produknya. Jadi cuman produk kita aja yang punya, yang lainnya nggak punya gitu. Itu yang bisa kita sharing juga ke target audience kita gitu, untuk memang tambah meyakinkan mereka lagi gitu. Jadi karena kita udah tahu, oh mereka udah kenal nih sama produknya, oh berarti kita tinggal tambahkan bahwa misalnya kalau mereka ada yang nanya gitu di DM, kita bisa bilang bahwa oh kemarin ada konsumen kita juga baru beli barangnya, baru mencoba barangnya, ini testimonialnya dia gitu misalnya. Atau kita bisa kasih lihat video unik tentang keunikan barang kita yang nggak dipunyai oleh orang lain gitu. Itu bisa dijadikan senjata kita gitu ya untuk meyakinkan konsumen. Nah, berikutnya kalau kita sudah punya konsumen yang memang loyal terhadap kita gitu ya, mereka udah beli sekali, kemudian kita kan mengharapkannya mereka akan beli secara terus-menerus ya, berkala gitu misalnya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kumpulin datanya, pastikan kita punya datanya, apakah itu email atau misalnya nomor telepon gitu ya. Kemudian kita coba bikin untuk promo atau reminder-nya tapi berkala gitu. Nah, reminder berkala ini bisa saja bentukannya kalau kita punya limited edition, terus kita share gitu ya ke mereka untuk bilang bahwa Anda adalah salah satu pelanggan setia kami karena ingin mengapresiasi ini kita punya misalnya limited edition barang baru gitu. Ini penawaran pertama yang kita berikan kepada Anda gitu misalnya. Itu salah satu cara untuk memang menjaga loyalitas konsumen kita gitu. Jadi bisa dengan sistem promo seperti itu, atau misalnya melalui direct marketing untuk memberikan additional service gitu. Misalnya gini, saya salah satunya saya punya dokter untuk dokter kulit gitu ya, untuk perawatan wajah. Nah, biasanya kan kalau sebelum pandemi ini suka datang ke dokter kulit untuk beli krim malam gitu, krim siang dan segala macam, krim-krim. Nah, kalau sekarang pada saat pandemi yang mereka lakukan adalah memang punya direct marketing gitu sistemnya. Jadi saya tinggal tanya lewat WhatsApp, kemudian kalau misalnya dokternya penuh, saya tanya bisa beli produknya aja atau enggak, terus mereka langsung berikan opsi apa segala macam terkait dengan jadi di datanya mereka udah ada gitu ya. Saya biasanya kembali berapa kali, nanti mereka akan ingatkan. Atau setelah misalnya saya beli obatnya, beli krimnya, terus mereka akan tanyakan seminggu kemudian apakah ada problem atau enggak. Jadi itu seperti service-service tambahan yang bisa kita berikan untuk konsumen-konsumen yang memang udah ada, bahwa ini konsumen loyal yang akan di-maintain untuk terus-terusan beli barangnya gitu. Itu salah satu contoh yang bisa kita lakukan kalau kita sudah tahu mereka ada di tahapan yang mana. Jadi treatment kita terhadap calon konsumen kita atau konsumen setia kita juga sesuai dengan tahapan mereka lagi ada di mana gitu. Oke, kita sampai di akhir kegiatan ini. Terima kasih banyak untuk keikutsertaannya. Saya akan seperti yang disampaikan tadi di awal, bahwa untuk mengenai absen bisa dilakukan di platform sekolahmu, baik di aplikasi maupun di website. Jadi silakan
kembali ke platform sekolahmu, aplikasi atau website, dan melakukan ke langkah berikutnya. Karena seharusnya di situ sudah ada centang hijaunya. Kalau misalnya belum, bisa di-refresh atau di-reload untuk kemudian nanti sudah tercentang hijau. Kalau misalnya ada pertanyaan berkaitan dengan platform, bisa langsung ditanyakan ke pihak customer service sekolahmu di 0813 88 111 756. Demikian aja dari kami. Untuk yang masih punya pertanyaan dan ingin ditanyakan, silahkan untuk ikut lagi di sesi kami di hari Jumat minggu depan, untuk kemudian bisa berkonsultasi, untuk bisa bertanya langsung kepada kami, dan semoga kami bisa terus mendukung teman-teman. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.